Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin melanjutkan tentang doa kemarin ya, karena ini di bulan Sya'ban ya, ini bulan sebentar lagi bulan Ramadan. Itu adalah bulan Sya'ban itu kan Syahrul Maghfirah ya, sudah mendekati puasa, bulan ampunan ya, yaitu Syahrul Rahmah, yaitu bulan kasih sayang. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bagaimana supaya kula panjenengan ini doanya bisa terkabul? Sebagaimana janjinya Allah, ud'uni astajib lakum, mohonlah kamu kepada aku, maka doamu akan aku kabulkan. Atau walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya 99 nama atau nama-nama yang baik ya, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif ya. Itu mintalah kamu kepada aku, fad'uhu biha, berdoalah kepadamu dengan cara membaca asmaul husna. Nah, ternyata menurut dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada beberapa syarat yang harus dikerjakan supaya doa itu dikabulkan Allah. Ya, kemarin sudah ada 6 poin yang sudah saya sampaikan, harus ikhlas, harus penuh keyakinan gitu ya. Sekarang kita tambah lagi ya, kalau pengen doanya terkabul itu makanan yang dimakan itu rezeki yang halal. Harus yang halal apa aja. Masya Allah. Nah, kenapa doa kita ini kadang-kadang nggak sulit terkabul? Ya, karena yang dimakan ini makanan yang bisa juga kita introspeksi kurang bersih ya. Kulu wasrobu halalan thayyibah ya. Jadi harus Halal. memakan rizki yang halal gitu ya. Itu salah satu syarat bagaimana supaya doa kita terkabul atau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Makanya jangan sampai kula panjenengan dulur-dulur Al-Victor ini mengumpulkan rezeki dengan cara yang tidak halal ya. Jangan sampai kita mengumpulkan rezeki dengan cara yang tidak halal. Nanti kalau rezekinya yang dimakan tidak halal, doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka sebaiknya, seharusnya jadi itu makanan yang halal ya. Jadi memang dulu Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh sahabat yang namanya Sa'ad ya. Rasulullah ditanya, ya Rasul, kenapa doa-doa kami supaya bisa terkabul ini bagaimana? Kanjeng Nabi dawuh, perbaikilah makananmu. Masya Allah. Yang dikonsumsi ini adalah harus makananmu yang halal. Engkau akan menjadi orang yang selalu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimasukkan di dalam perut kita ini adalah makanan yang halal gitu. Masya Allah. Belajar ya. Jadi ini kan kadang-kadang enggak diperhatikan bahwa kita ini kenapa doa kami kok enggak terkabul, kami sudah begini ya. Maka monggo ini kita tambahi lagi sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Sa'ad bin Waqqas ya, mengatakan bahwa hendaknya kamu memperbaiki makananmu. Kalau bahkan ada hadis yang agak keren itu, kalau makananmu itu tidak halal, yang masuk perut itu tidak halal, maka doamu selama 40 hari itu tidak didengar oleh Allah.
40 hari. 40 hari tidak didengar oleh Allah Subhanahu Masya wa Allah. taala. Itu sekali makan apa Ji? Sekali makan 40 hari tidak diterima itu ya. Iya. Ya, kemudian ada lagi daunnya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berdoa itu supaya dikabulkan Allah, doalah dengan sholat dan sabar. Ya, sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah tolong kamu kepada Allah, berdoalah kamu kepada Allah bis-sabri, dengan sabar, was-sholati, dan menjalankan sholat. Mengapa harus sholat apa? Karena sholat itu sendiri hakikatnya adalah doa. Sholat ini kan sarana kita komunikasi dengan Allah. Ada dua cara kula panjenengan komunikasi dengan Allah itu. Satu dengan sholat, dua dengan membaca Al-Quran. Masya Allah. Jadi orang itu kalau sholat itu podo karo omong-omongan kali Gusti Allah. Gambarannya begitu, diibaratkan begitu. Kalau orang membaca Al-Quran itu sama dengan orang mendapat nasihat dari Allah. Ya, hati semakin lembut, ya, sinar berkah, sinar hidayah semakin terang, gitu ya. Itu caranya baca Al-Quran. Dan kita tidak boleh pesimis. Wis pokok Al-Quran itu ngerti artinya atau tidak ngerti artinya, kita baca. Pokoknya baca, baca mawon. Ngerti artinya atau tidak ngerti artinya, kita baca saja. Itu nanti akan membawa nur hidayah kepada kita. Masya Allah. Sholat juga begitu kan. Sholat juga begitu. Jadi sholat, kalau orang khusyuk ya sholat aja. Makanya ada yang mengatakan makna sejatinya sholat itu as-sholatu kal khamr, kan pernah saya sebut. Seperti sholat itu seperti miras gitu ya. Kalau orang minuman arak, bir itu kan, kalau satu gelas itu nggak nikmat, nggak nikmat, malah panas semua. Kalau pengen nikmat harus ditambah lagi, kurang nikmat ditambah lagi, kurang nikmat tambah lagi, tambah banyak tambah nikmat, iso fly gitu ya. Orang juga begitu, kalau pengen sholat ini bisa terasa nikmat, jangan setahun sekali, minimal ya 5 hari sekali, bukan 5 hari sekali. Nah, jadi kalau sholat 5 hari sekali tidak nikmat, tapi kalau sehari 5 kali ditambah dengan sholat nawafil, ya, sholat nawafil itu dari kata anfal, itu artinya tambahan, ya. Nawafil itu berarti sholat yang tambahan-tambahan, yaitu sholat sunnah. Nanti kan ditambahi sholat sunnah ini, sunnah hajat, sunnah tasbih, sunnah duha, sunnah fajar, sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, ya, tambahan-tambahan itu, maka nanti akan terasa khusyuk, akan terasa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mikirlah dawuhnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya apa supaya doa kita terkabul? Makanannya yang halal. Yang kedua, kita perilakunya hidup ini yang sabar. Jangan penuh emosi, jangan penuh nafsu, tapi yang sabar, ya, yang sabar, yang sabar. Kemudian sholat, ya, sholat. Masya Allah, doa di dalam sholat itu sendiri atau doa ba'das sholat. Ya, sholat itu isinya kan doa semua itu. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu kan kalau doa itu antara sujud itu ya yang jangan kesusu begitu.
dinikmati ngoten. Gitu. Rabbi fili warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Itu Masya Allah. Allah Rabbi warhamni, Ya Allah. ya, sayangilah kami, warfani, angkatlah derajat kami, ya. Wa'afini, ampuni kami, wahdini, berilah hidayah kepada, bimbinglah dia. Itu doa semua itu luar biasa itu, Masya Allah, ya. Cuma kadang nggak dihayati. Baca Fatihah itu kayak meluayu gitu. Padahal Fatihah itu doa yang luar biasa. Ummul Quran, ya. Ummul Kitab. Makanya di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Masya Allah. Kalau jalan yang tinggi itu gampang. Jalan turun gampang, jalan naik gampang, jalan nyamping gampang. Yang susah itu jalan yang lurus. Ya, makanya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat, bukan jalannya orang-orang yang kau benci. Masya Allah. Itu doa semua. Makanya mila Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama-sama berdoa dengan supaya doa kita dikabulkan oleh Allah, yaitu sabar dan sholat. Masya Allah. Ini mengenai perilaku sabar, apa? Bagaimana ketika waktu seorang yang temperamental gitu, Pak? Apakah ketika waktu ini bawaan watak mana? Apakah nanti doa-doanya tidak dikabulkan atau bagaimana ini, Pak? Ya, watak, ya, watak itu ya tetap bisa dirubah. Ya. Kalau orang itu mau memperbaiki, ya. Nah, kalau kita daunnya Allah itu kan innallaha ma'as sabirin. Orang-orang yang sabar itu selalu dibimbing oleh Allah. Orang-orang yang sabar itu selalu ditulungi oleh Allah. Orang-orang yang sabar itu selalu disayangi oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. Nah, kalau begitu ya kita walaupun watak asli karakternya itu temperamental ya, dalam hal-hal tertentu kita harus sabar. Kalau kita nggak sabar itu mau kemana sekarang? Makanya ikut ngaji. Kita mau kemana? Dunia seisinya itu kagungan Gusti Allah. Masya Allah. Dan hidup ini kan pasti ada kesulitan, ada kemudahan. Ya, kan begitu. Kalau nggak sabar bagaimana? Ketika sulit, sabar saja. Nanti pasti ada kemudahan. Ketika ada kemudahan, banyak syukurlah, karena banyak ibadahlah. Nanti ketika ada kesulitan, cepat datang pitulungan Allah. Nah, ini kan yang umumnya itu kalau sudah enak lupa. Kalau sudah banyak rizkinya, banyak undangannya, banyak ordernya, banyak rizkinya, itu justru kadang-kadang ngajinya lupa. Sholat jamaahnya lupa. Ya Allah. Enten apa mboten? Silaturahminya lupa. Bahkan ngapunten kadang-kadang malah membanggakan diri, sombong. Ini semua karena aku, karena usahaku. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Itu ayat sebelumnya itu kan wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Itu ada ayatnya itu, surat Luqman itu. Wala tusair khaddaka linnas, itu kan. Janganlah kamu membuang mukamu.
Apa wong Jawa ngarani melengos. Nggih. Wala tusair haddaka. Dan jangan kamu buang mukamu dari manusia. Iya. Wala tamshi fil ardi maraha, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, Nggih. mentengkelek. Tengkelek nggih. Nggih. Apa? Sok-sokan kok. Ya, nek wong Jawa ngarani gemblelengan. Iya. Gemblelengan niku ya kemelinti niku ya. Nggih. Mentengkelek gitu ya. Apa? Ikat apa? Ya, Allah. nek wong Jawa maknane itu gemblelengan. Gemblelengan itu ya sombong itu. Angkuh, mentengkelek. Sombong. Wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Ya Allah. Aku iki gak ono aku ya gak dadi kabeh. Jangan selalu bilang aku gitu ya. Kemampuan kita ini tidak ada apa-apanya kalau tidak ditulungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Ya, tidak ada kemampuan kalau tidak diberi oleh Allah. Makanya isinya hidup dan subhanallah. Isinya itu subhanallah. Itu. Memang pernah saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Ulama-ulama tasawuf itu kan sering apa? Kalau dalam tanda petik mengcounter pendapat filosof barat. Iya. Ya. Kenapa? Jadi kalau orang-orang pinter saja itu kan seringkali menggunakan hukum kausalitas. Iya, hukum kausalitas itu benar, tidak salah. Orang bisa kenyang itu karena makan. Nek gak makan, gak kenyang. Benar itu. Saya tadi malam ke Nganjuk, ngaji di Nganjuk, pulang jam 2. Misalnya. Itu bisa ke sana karena mobilnya diisi bensin. Ada bahan bakar. Kalau tidak diisi bahan bakar, mobilnya nggak berjalan, nggak sampai. Itu benar hukum kausalitas. Aku iso sugih, ya mergo kerja keras. Karena kerja. Itu hukum kausalitas. Tapi sebenarnya ada yang prima kausalitas. Jadi ada yang sebab akibat ini tidak salah, tapi ada lagi yang menyebabkan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita bangun ya, kita bangun dalam bengkel hati ini. Jadi memang ya kabeh iku lewat hukum sebab akibat. Dahar ya dadekne wareg. Gak dahar ya luwe. Itu benar. Tapi tidak hanya kenyang itu karena hanya makan, tapi ya karena itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, nyatanya orang yang kerja keras juga kosek ta. Kalau suka kerja keras lah, milih kerja keras. Ya ini. Jadi ada prima kausalitas. Ini yang kita bangun melalui majelis kajian pagi. Jadi kabeh iku bali saking kersane Gusti Allah. Mereka dikersane Gusti Allah ya mboten saged. Makanya kita memohon, kita sabar, kita banyak sholat. Kalau nggak sholat bagaimana? Sampai ke sini tadi naik sepeda motor. Kalau bani gempes juga situ. Misalnya, begitu. Masya Allah. Ya, baik dulur Victor, kita lanjutkan kembali dulur. Baik, Abah niki wonten pertanyaan yang sudah masuk ini Abah. Ini banyak sekali nggih Abah. Kita terima, ini kita bacakan satu nih Abah nggih. Yang pertama dari
Ibu Astin ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Isa. Saya mau bertanya, apakah meninggalkan suami dikarenakan saya kerja, apakah dosa? Apakah dosanya jika istri meninggalkan suami? Itu apa hukumnya Mas Isa? Ya, kerjanya nginep Mas Isa. Nggih, matur nuwun gitu apa? Oke. Begini, orang berumah tangga itu kan ada suami, ada istri. Maka segala sesuatunya itu harus dimusyawarahkan. Masya Allah. Wasyawwirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, dimusyawarahkan yang baik. Pendapatnya bagaimana? Kalau memang itu kerja dan maisah hasil kerjanya juga untuk kebutuhan membantu rumah tangganya, kebutuhan keluarganya, ya enggak apa-apa, namanya kerja kan bukan foya-foya. Bukan meninggalkan dalam arti nakal kan, bukan dalam tanda kutip ya, tapi memang itu kerja ya. Ya, kerja itu kan bentuknya macam-macam ya. Kadang ada yang sehari semalam langsung, nanti besok istirahat. Ada kadang sip malam, siang bisa istirahat. Kadang-kadang ada sip siang, malam istirahat ya. Kayak security itu sipnya bisa 3 itu. Iya toh? Bisa 3. Cleaning itu jam 4, jam 2 sudah mulai bekerja. Atau yang lain mau macam-macam ya, sip-sipan gitu ya. Di sebuah industri juga begitu. Nah, pokoknya niatnya baik, dimusyawarahkan dengan baik kepada keluarganya. Insya Allah kalau semua dimusyawarahkan, dibicarakan dengan baik, tidak ada apa. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada dari ini Vera Ahmad ini. Assalamualaikum Yai, bagaimana cara kita mengganti sholat yang pernah kita tinggalkan dan sholat orang tua yang sudah meninggal? Matur nuwun Yai. Ya. Jadi ketika kita pernah meninggalkan sholat atau bapak ibu kita yang sudah wafat meninggalkan sholat, maka supaya cepat pahalanya sampai kepada Allah itu diganti dengan membayar fidyah. Membayar fidyah ya, tebusan ya. Gimana nih gua Pak? Ya, 1 kali sholat itu 6 on. Nah, jadi kalau bapak ibunya tidak sholat dulu 1 bulan atau setahun, ya tinggal mengalihkan 1 sholat itu 6 on. 6 on ya. Kalau 5 kali sholat berarti 6 on kali 5. Itu beras apa nih? Beras. Ojo emas. Beras ya. 6 on beras. Jadi 3 kilo. Masya Allah. Sehari semalam 3 kilo. Ya, kan orang tua punya waris ya, dan keluarganya namanya ahli waris. Maka tugas-tugas orang tua, utang-utangnya, sangkut pautnya itu hendaknya diselesaikan dulu sebelum dibagikan kepada ahli warisnya. Apa tugas-tugas orang tua? Yang kurang yang mana? Nah, cuma ahli waris itu biasanya terus eman gitu. Iya. Kok kita pengalaman eman itu, jangan eman, itu kewajiban. Masya Allah. Kewajiban. Jadi yang dibagi itu ya bukan hanya hartanya, tapi tanggungannya itu juga harus diselesaikan dulu. Ya. Kalau misalkan disiasati dengan hari Jumat membagikan nasi bungkus, nasi kotak itu tadi, tapi diniati dengan membayar fidyah, apakah bisa? Hitungannya gimana? Ya, nggak apa-apa dirupakan makanan, tapi kan harus dikalkulasi yang jelas. Gitu. Nilainya berapa? Ya. Makanya kalau menurut hukum fikih itu 6 on beras.
6 on beras nggih. Satu kali sholat. Satu kali ya. Sholat ya. Berarti setengah kilo lebih sedikit. Iya, nggih, Masya Allah. Nggih, makanya pramila Bapak Ibu sekalian, monggo yang punya tanggungan dituntaskan. Gitu kan? Dituntaskan almarhum almarhumah keluarga kita yang pernah meninggalkan sholat, itu sholatnya karena sakit, itu berapa hari sakit akhirnya nggak sholat misalnya gitu ya. Sehingga itu harus disahuri. Masya Allah. Dikodok itu disahuri. Baik. Selanjutnya apa? Iya. Niki wonten dari Bu Uwin Mojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, saya mau tanya, apa benar suratul Fatihah itu sebenarnya hanya untuk orang yang hidup dan tidak untuk orang yang sudah meninggal? Terima kasih. Jadi surat Al-Fatihah itu adalah ummud doa. Namanya doa itu ya bisa untuk orang yang wafat, bisa untuk orang yang hidup. Doa itu bisa kemana saja, mengalir kemana saja. Jadi orang hidup di kita bacakan Fatihah, bagus. Ya Allah, anak-anak kami yang belajar sekarang mencari ilmu di paling kerasan di pondok, Al-Fatihah. Ya Allah, semoga keluarga kami dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari segala macam mara bahaya. Al-Fatihah. Boleh. Juga Al-Fatihah bisa untuk kepada almarhumah. Ya Allah, semoga bapak ibu kami, nenek kami, kakek kami yang sudah wafat, beliau diampuni dosa-dosanya, disayangi oleh Allah di alam barzahnya. Al-Fatihah. Boleh itu. Boleh, karena memang mendoakan kepada orang hidup, mendoakan kepada yang sudah wafat dengan membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah itu bagus sekali. Masya Allah. Sakit kedua-duanya kan? Sakit sekali. Untuk apa saja, ya Allah, semoga misalnya lancar gitu kan, usahanya semua sakitnya penyakitnya diangkat oleh Allah misalnya, jadi sehat, jadi sembuh gitu. Masya Allah. Baik. Ya, terima telepon apa Nji? Ya. Ada yang sudah masuk ini dari telepon. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nji, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih. Ibu kula meninggal sampun gangsal tahun. Terus sama niku kan derek pun gadah rumah sendiri-sendiri sepowo. Terus matur griyane tiyang sepuh kula niku ajenge dibagi. Terus matur ngoten kula niku kula kengken nyusui adik kula mawon, kula damel badalaken haji. Makane bapak kula. Nggih. Masalahkah? Nggih. Tinggalane tiyang sepuh kula, derek-derek intune aku gak njaluk. Terus kula ngeten, aja omong gak njaluk, meni-meni nek kowe gak enak nek kon ngomong anak-anake kula. Nggih. Ono tak gawe badalno haji makal bapak kula ngoten apa. Nggih. Nggih, saya nggih. Jadi begini, saya sangat nggih. Jadi namanya tirkatul mayit, tinggalan mayit itu namanya waris. Ya. Maka harus dimusyawarahkan oleh semua ahli waris. Kalau putranya 5 berarti rumah itu ya dibagi 5 orang. Siapa pemiliknya sekarang? Oh, yang pemiliknya anak yang A misalnya. Berarti yang lain ya dikasih susuknya itu tadi. Disusui, dinilai harga berapa. Misal harganya 100 juta misalnya ya. Kalau 5 berarti 20-an ya, berarti harus nyusui 20 juta kali 4. Nah, gitu kan? Itu akan dilakukan seperti itu, musyawarah dengan baik, itu lebih berkah. Ya begitu caranya begitu. Makanya
Dan membagi waris itu tidak harus menggunakan hukum Islam. Oh, nek lanang rong bagian, nek perempuan sak bagian, boten. Yang terpenting adalah dengan cara rukun. Jadi rukunnya itu yang diutamakan, bukan banyak dan sedikitnya yang diutamakan. Bukan pembagiannya apa ya? Tapi kerukunan ini yang harus diutamakan. Kalau udah rukun, ridho semua dengan dibagi yang sama, jos. Yakin itu. Tanpa menggunakan ilmu faraid. Iya, tanpa menggunakan ilmu faraid, pembagian secara Islam. Ya wis pokoknya lanang wedok podo wong kabeh anake. Nah, misalnya gitu dibagi yang sama. Ndak apa-apa, yang penting rukun. Ya, mengedepankan apa tadi? Kerukunannya itu. Ojo gegeran, sakno almarhum. Sakno almarhumah, anak 5 gegeran. Niku sakno sing meninggal. Ya Allah, nggih. Wong tuwa niku seneng nek anake rukun. Makanya kalau kula jenengan pengen disenengi almarhum, disenengi wong tua ya sing rukun. Tepuk tangan. Nene. Ojo gak rukun. Tapi enten apa mboten sak dulur tukaran iki? Nggih wonten apa? Teng pundi? Mudah-mudahan tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Baik, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga harapan dan cita-cita kita, doa kita diijabahi Allah Subhanahu. Amin, 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 amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma sallimna min afati dunya wa adzabil akhirah. Amin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, saya mohon maaf, ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.